Pembahasan kali ini adalah bagian 3.1 dari Markov Chain dengan buku referensi buku O.R. Winston bagian 2 chapter 17. Mari kita simak bersama-sama. Selamat siang, pagi, sore, malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Paulina Kusariningsih dengan kegaringan-kegaringan yang akan kita terpaksa nikmati bersama di mata kuliah ini. Sekarang kita akan membahas tentang mean first passenger times. Apa itu mean first passenger times dan apa kaitannya dengan steady state probability? Kita simak bareng-bareng ya. Istilah mean first passage time atau MFPT itu mengacu pada expected number of transition before we first reach state tertentu. Jadi kalau ada sebuah rantai Markov, ada rantai Markov yang ergodik, hanya untuk rantai Markov yang ergodik, kita akan bisa mendefinisikan MFPT dalam MIJ. Jadi kalau saya berasal dari stage E sebagai awalan, saya masuk ke stage J pertama kali, bisa jadi saya butuh waktu 1 atau bisa jadi saya butuh waktu yang panjang. Nah, jumlah transition yang terjadi sebelum kita first reach sebuah stage akhir itu disebut dengan MFPT IJ gitu. Nah, MFPT IJ ini artinya kita berada dalam satu stage E, kita mau ke stage J untuk pertama kalinya. Jadi kalau kita ngomongin tentang cola gitu ya, tentang kasus cola, kan ada cola 1, dia bisa ke cola 1 gitu. Ada cola 2, dia tetap beli cola 2 pada pembelian berikutnya. Tapi kalau misalnya cola 1 dia berpindah ke cola 2, bisa juga cola 2 berpindah ke cola 1. Nah, pertama kali si cola 1 ini bisa dari stage cola 1 ke stage J, katakanlah J-nya adalah cola 2, itu adalah MIJ dengan I-nya adalah cola 1, J-nya adalah cola 2. Nah, ini setiap orang bisa beda-beda ya, setiap sampel yang kita ambil itu bisa beda-beda. Orang pertama mungkin dari cola 1 dia langsung ke cola 2 gitu. Orang kedua mungkin cola 1 terus lalu dia beli lagi cola 1, dia baru ke cola 2. Orang ketiga mungkin dia cola 1, cola 1, cola 1 lalu ke cola 2 dan seterusnya. Nah, ini karena saking banyaknya kombinasi yang pertama kali kita bisa masuk ke cola 2, maka kita perlu tahu probability-nya rata-rata berapa. Nah, inilah yang disebut dengan MFPT. Nah, boleh nggak kalau misalnya saya ngambil menganalisis MFPT di rantai pasok yang tidak ergodik? Menurut saya agak susah ya, karena nanti karena kita kan pengambilan keputusannya susah untuk mendapatkan steady state itu untuk absorbing chain, apalagi rantai Markov yang tidak ergodik, apalagi absorbing chain ya. Jadi kita pertama harus pastikan dulu bahwa si rantai pasoknya ini ergodik gitu. Jadi rumusnya adalah semacam ini. Jadi kalau saya punya MIJ itu expected number of transition-nya sama dengan peluang satu kali dia berpindah dari I langsung ke J. Ini peluang satu kali ditambah dengan kalau dia enggak langsung ke, ya ini langsung ya, langsung, yang ini tidak langsung gitu. Nah, karena PIJ plus sigma PIK
ini kan jumlahnya 1. Ini tuh menunjukkan kalau dalam kolom matrik transisi itu satu baris, itu pasti jumlahnya 1. Maka MIJ sama dengan 1 ditambah dengan sigma PIK dikali MJK. MJK ini sama-sama MIJ tapi yang nggak langsung. Oke, maka kita akan punya 1 plus ini ya. Saya kotakin aja. Oke. MIJ sama dengan 1 plus sigma PIK, peluang IK, dan pertama kali dia harus menginjak menginjak K ke C gitu. Karena kita ngomongin pertama kali ya, dari K ke C pun harus pertama kali, makanya kita cari MJK gitu. Nah, kalau kita punya rantai Markov kayak yang di atas ini, berarti ada dong peluang dari satu stage kembali ke dirinya sendiri. Jadi pertama kali dia beli, lalu dia beli lagi gitu. Nah, peluang jumlah transisinya dinyatakan dengan seper PI. PI ini Anda ingat ya dari kemarin adalah peluang steady state untuk stage I. Peluang steady state untuk, jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya MII ini ya sejumlah peluang seper peluang steady state di I. Mari kita ingat kembali contoh kola kita ya. Lalu ada dua kola, ada probability transition metricnya. Kita masih ingat C1, C2, C2, lalu ini 0,9, ini 0,1, ini 0,2, ini 0,8 gitu. Nah, di sini dari contoh kemarin Anda silahkan simak lagi kalau misalnya itu dapatnya gimana sih Bu? Pi1 kok 2/3, Pi2 nya 1/3. Anda lihat kembali aja video yang kemarin. Akan didapatkan Pi ini dapatnya dari mana? Anda ingat bahwa Pi sama dengan Pi kali P. Ini P-nya. Pi-nya itu ada sama dengan Pi1, Pi2 dengan jumlah Pi1, Pi2 sama dengan 1. Ini diulang-ulang terus ya. Lalu Anda dapat. Oke, terus saya ketemu Pi1, saya ketemu Pi2. Maka saya akan bisa cari stage dia kembali ke dirinya sendiri. Berapa? MII sama dengan seper PI. Jadi kalau misalnya saya punya M11, ya saya punya 1/2/3. Ya, 1/2/3 yaitu ya 3/2. Ya, yang ini. Yes. Lalu saya punya M22 sama dengan 1/1/3. Ya 3 gitu. Nah, kalau M12, kalau dia angkanya nggak sama, 12, berarti dia 1 ditambah transisinya. Perubahan transisi dari 1 ke 2. Dia lewat mana? Ya tergantung dia bisa lewat mana ya. Kalau dia lewatnya banyak ya banyak gitu. Karena di sini kita cuman punya begini doang ya. Yang kayak yang saya tunjukin tadi ya, kita cuman punya perpindahan dari C1 ke C2. Nah, kalau M12 kan berarti dari stage 1 ke stage 2. Jadi saya punya P11 ke M12. Ingat 1 plus
sigma P I K dikali dengan M K J M I J sama dengan 1 plus sigma PIK untuk K tidak sama dengan J. Jadi kalau saya punya IJ, I-nya itu 1, J-nya itu 2. Nah ini berarti harus 1, ini harus 2. Nah K-nya ini harus sama kan? K ini harus sama. Nilainya kan sama-sama K, harus sama. Nah, kalau kita punya C1 dan C2, di mana ini C1, ini C2, terus dia cuma begini doang, ting-tung, ting-tung, ting-tung. Nah, berarti kan untuk dia dari 1 ke 2, dia hanya bisa berpindah dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2. Maka, ya sudah, K-nya itu adalah 1. Karena J-nya 2. Dan kita mau cari 1 dan 2. Begitu juga dengan M21, saya punya 1 plus 2, P2, dan MP2K, dan MK2. MK1. Nah, kayaknya berapa? Kita lihat di sini, dia juga cuman bisa dari 2. Ini kewalik ya. Dari 2 ke 1. Dari 2 ke 1. Ya sudah, berarti M21 P22 dikali M21. Lalu kita akan dapatkan persamaan ini. 1 plus 0,9 M12 dan 1 plus 0,8 M21. M12 sama dengan 1 plus 0,9 kali M12. Jadi kan ini otomatis saya punya 0,1 M12 sama dengan 1. Benar ya? Berarti M12 sama dengan 1 dibagi 0,1. Ya, hasilnya 10. M21 sama dengan 1 plus 0,8 dikali M21. Berarti kan sama aja. Ini saya tarik ke sini. Jadi 0,2 M21 sama dengan 1. Jadi M21 sama dengan 1/0,2, yaitu 5. Ya, kira-kira bisa dimengerti kah? Oke, kalau saya punya M11 sama dengan 3. Apa artinya? Artinya saya akan punya pertama kali ekspektasi ya. Jadi saya akan bilang bahwa ekspektasi seseorang yang ada di seseorang atau sesuatu gitu ya. Something yang ada di stage 1 akan kembali ke stage 1 itu setelah 3 kali perpindahan. Saya nggak akan peduli dia pindahnya kemana dulu gitu, yang penting dia balik lagi ke 1, dari 1 kembali ke 1 itu 3 kali, 3 langkah gitu. Bisa jadi dia dari 1 ke 2, 2 ke 2, nanti dia ke 1 lagi, bisa jadi 1, 2, 3, bisa seperti itu. Oke. Saya harap Anda mengerti. Kalau M21 berarti ya sama ya. Sama dengan M21 tadi berapa ya? 10 ya? 5. Misalnya 5 ya. Ini saya asal nembak angka gitu. Misalnya M21-nya 5, berarti ekspektasi dia yang berada di dalam stage 2 akan berpindah ke stage 1 paling cepat
itu setelah 5 kali perpindahan. Itu paling cepat. Oke, sekarang kita bahas exercise 7.4 nomor 3. For each of the following Markov chain, determine the long run fraction of the time that each state will be occupied. Find all mean first passage time for part B. Oke, di sini ada kata-kata long run fraction. Long run fraction ini berarti adalah, kalau kita ngomongin long run secara jangka panjang, berarti kita ngomongin tentang steady state. Oke, nah untuk kita dapetin steady state, lebih enak kalau kita cek dia ergodik atau tidak. Gitu ya. Ergodik, cek dulu. Ini pasti ergodik. Oke, yang A ya, saya bahas A-nya, nanti B-nya Anda coba sendiri di rumah gitu. Harusnya Anda bisa. Karena ngitungnya panjang. Parah. Si ibu malah susah ya. Oke, kalau gitu berarti saya cari dulu steady state-nya. P1, P2 sama dengan P1, P2 dikali dengan 2/3 sepertiga setengah 2/3 sepertiga setengah. Saya akan dapetin yang pertama P1 sama dengan 2/3 P1 ditambah setengah P2. Saya akan dapetin yang kedua P2 sama dengan sepertiga P1 ditambah setengah P2. Lalu yang ketiga saya akan jumlahkan P1 dan P2, hasilnya harus selalu sama dengan 1. Akhirnya saya akan dapat bahwa P2 sama dengan 1 min P1. Di sini saya akan dapatkan P1 sama dengan 2/3 P1 plus setengah P2. Jadi kan ini berarti sepertiga P1 sama dengan setengah P2. Makanya P1, saya pakai P2 aja dah, sama dengan piro 2/3 P2 2/3 P1 gitu ya, P1. Padahal ini sama, berarti 1 dan 3 saya akan dapatkan P2 nya sama ya, 2/3 P1 ditambah P1 sama dengan 1, 5/3 P1 sama dengan 1, maka P1 nya sama dengan 1 dikali 3/5, P2 nya sama dengan piro y 2/5. Yes. Anda silahkan koreksi kalau ada hitungan saya yang salah ya. Harusnya sih benar ya. Oke. Lah, lalu kita bisa cari, ini saya hapus dulu.
Oh ya, ting. Oke, saya udah ketemu P1 sama P2, maka saya akan dapat M11 sama dengan 1/P1 sama dengan 5/3. Saya akan dapat M22 sama dengan 1/P2 sama dengan 5/2. Oke, lalu saya akan cari M12, berarti kan 1 ditambah P11 dikali M12. 1 ditambah P11 berapa? 2/3 M12 sama dengan 1 plus 2/3 M12. Maka ini kok tulisan saya semakin lama semakin jelek ya, maaf. M12 berarti ini dikurangi ke sini, berarti 1/3 M12 sama dengan 1 M12 sama dengan 3. Oke, lalu saya coba hapus yang sebelah sini ya. Dengan cara yang sama, Anda bisa cari kita kan bisa cari yang ini. Bentar. Rempong. Oke, saya akan bisa cari M21 sama dengan 1 plus P22 dikali M21. Berarti kan ini M21 sama dengan 1 plus P22 setengah dikali M21. Berarti setengah M21 sama dengan 1, maka M21 sama dengan 2. Y. Jadi kita ketemu semuanya ya. Maka kalau misalnya kita diminta mengartikan, yang pertama kali kalau sesuatu berada di stage 1, dia akan kembali ke stage 1 melalui 5/3 transisi. Pertama kali jika seseorang berada di stage 2, dia akan kembali ke stage 2 2,5 kali transisi. Pertama kali yang berada di dalam stage 1 akan pindah ke stage 2 setelah melalui 3 kali transisi, dan pertama kali yang berada di stage 2 lalu berpindah ke stage 1 setelah melalui 2 transisi. Ini contoh mean first passage time untuk part A. Nanti saya akan bahas untuk part B karena hitungannya rada panjang. Kalau ini kan kita simple ya, kita cuma 1 doang. Kalau itu ada 3. Nanti saya akan buatkan video terpisah untuk 17.4 nomor 3. Stay tune. Oke, di sini saya ingin memberikan contoh cara pemahaman soal yang mungkin agak unik. Jadi Anda boleh simak baik-baik cara mengerjakan exercise ini. Yang pertama, kita pahami dulu soalnya ya. Saya tidak akan meminta Anda untuk mengerjakan atau memberi contoh Anda cara pengerjaannya. Saya ingin memberikan contoh logika di balik soal ini. Jadi at the beginning of each year, my car is in good fair or broken down condition. Terus dia akan dites lagi di beginning of next year. A good car will be good at the beginning of next year dengan probabilitas sekian.
dia berubah jadi fair, probabilitasnya 0,1, broken down sekian. A fair car will be fair at the beginning of next year dengan probability ini dengan broken down probability-nya 0,3. Lalu harga beli mobil baru itu 6.000. Harga beli harga tukar trade in itu 2.000. Kalau misalnya saya beli baru harganya 6.000. Kalau misalnya saya punya mobil fair, berarti kan saya bisa tuker trade in gitu ya. Kayak trade in handphone gitu. Harga mobil saya turun jadi 2.000. Jadi saya harus nombok 4.000. Kebayang ya? Oke, nomboknya 4.000. Tapi kalau mobil saya rusak ya nggak bisa ditukar gitu. Jadi saya harus beli baru gitu. Must immediately be replaced by a good car. Jadi saya harus beli baru. It costs $1,000 per year to operate a good car and $15,000 to operate fair car. Jadi kalau saya punya yang kondisinya fair ya pasti biaya perawatannya lebih mahal gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah kapan sih saya mesti replace car-nya? Should I replace my car as soon as it becomes a fair car? Or should I drive my car until it breaks down? Jadi, kalau misalnya kondisi saya itu biasa aja gitu, udah mulai tua fair, mendingan saya ganti sekarang, apa ya nunggu rusak aja gitu. Lalu dia bilang bahwa assume that the cost of operating a car during a year depends on the type of car on hand at the beginning of the year. Jadi kalau misalnya saya awalnya good car gitu ya, good car, jadi saya akan mengoperasikan itu dengan cost good car. Kalau saya punyanya fair car ya saya mengoperasikannya dengan fair car. Itu mah Anda pasti juga sudah mengerti. Oke, sekarang kita cek bareng-bareng. Kita punya 3 state. State-nya adalah kondisi mobil di awal tahun. Ada good, ada fair, dan ada bad. Good, fair, bad. Nah, good, fair, bad ini next year-nya dan kondisi current year. Good, fair, bad. Dan good, fair, bad. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Dia pengen tahu, should I replace my car as soon as it becomes a fair car or should I drive my car until it breaks down? Kita asumsikan yang kedua dulu. Kalau dia ganti pas breakdown gitu. Jadi metric probability-nya kita punya 85, 0,1 sama 0,05. Kalau dia pas breakdown gantinya, berarti kan pas breakdown ini dia akan berubah jadi baru kan. Nah kalau dia berubah jadi baru, otomatis dia akan mengikuti probability dari good. Nah kenapa? Ya karena kalau kita punya good car aja bisa jadi fair, bisa jadi broken. Jadi otomatis kalau saya beli baru, kondisinya good sama-sama good, berarti kita akan ngikutin kondisi good itu. Jadi ini sama. Lah karena saya nggak ganti fair dan di sini juga ada ya immediately replaced by a good car. Berarti ini itu menjadi ini. Nah kalau saya fair, saya nggak ganti kondisi kedua ya. Ini kondisi kedua. Ini metrik yang kondisi 2. Berarti ini 0, ini poin 7, ini poin 3. Ini metrik yang pertama. Yang metrik yang kedua, metrik yang menunjukkan kondisi yang satunya lagi. Should I replace my car as soon as it becomes a fair car? Tadi kita punya ya GFB. Ini juga GFB. GFB. Yang good ya udah 85, poin 10, poin 05. Oke, dapat nih. Terus broken ya sama. Replace my car as soon as immediately be replaced by good car. Jadi kita pakaiin 85.
poin 10, poin 05. Nah, kondisi di nomor 1, I will replace my car as soon as it becomes a fair car. Artinya apa? Artinya kalau dia udah fair car di awal tahun, saya bakalan beli fair car ini jadi good car gitu. Jadi otomatis poin 85, poin 10, poin 05. Lah, kita punya dua metrik yang berbeda. Berdasarkan ini, kita akan punya nilai statistik yang berbeda-beda. Lah, kenapa sih Bu kok saya harus mencari P-nya? Karena Anda akan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik kalau Anda berada dalam steady state, dalam kondisi yang sudah stabil. Oleh karena itu, maka kita akan mencari P dari masing-masing. PG, PF, dan PB. Lah, ini kita punya kan untuk kondisi yang ini, dan kita akan punya untuk kondisi yang ini. Tapi biayanya, kan kalau mencari pengambilan keputusan loh, saya garuk. Kalau mencari biaya dalam pengambil keputusan, Anda pasti tentu akan pakai expected reward ya, expected value atau expected reward atau expected cost gitu, atau expected cost. Anda akan mengalihkan peluang-peluang ini dengan biaya yang timbul. Nah, kita lihat di metrik 2. Biaya yang timbul dengan PG. Ini kalau saya berada dalam kondisi PG ya, good car, maka yang terjadi adalah saya akan ngeluarin duit berapa? 1000. Lah, kalau saya berada dalam kondisi fair, saya akan ngeluarin duit 1500. Lah, kalau saya berada dalam kondisi broken, saya akan ngeluarin duit 6000 plus operating cost-nya 1000. Yes. Ini nanti Anda kalikan untuk expected cost 2. Expected cost 2, Anda akan mengalikan PG kali 1000 ditambah PF dikali 1500 ditambah PB kali 7000. Ya. Nah, kalau yang pertama good car sama ya, ngeluarin duit 1000. Fair car, nah Anda akan ngeluarin duit 4000 karena mesti beli baru plus 1000, bener ya. Terus bad car sama 7000. Jadi EC1 expected cost untuk kondisi pertama adalah ya ini, 1K dikali PG ditambah 5K dikali PF ditambah 7K kali PB. Kalau udah, maka Anda akan bisa membandingkan mana yang lebih gede, EC2 atau EC1. Jadi deh, itu cara mengerjakan untuk exercise 17.4 nomor 4. Jadi hati-hati kalau ada soal, cek apakah metriknya akan berubah atau tidak untuk kondisi semacam ini gitu. Oke, kayaknya kita deja vu ya. Ada exercise saham, Anda sudah mengerjakan, kita sudah membahas bersama-sama contoh exercise saham ini di video pertemuan kemarin. Nah, yang perlu Anda coba cari adalah all mean first passage time. Di sini
saya akan punya dua metrik, ada P1, ada P2. Itu kan kalau kemarin kita buktikan bahwa P1 itu lebih worth it untuk dibeli ya daripada P2, gitu kan. Ini nah terus di sini saya punya kondisi M11, M22, saya punya M12, saya punya M22. Jangan lupa kalau all mean first passage time Anda cari juga. Di sini juga saya punya M11, M22, M12 dan M22. 21. Ya, ini juga salah. M21. Tuh. M21. Oke. Cara nyarinya gimana? Pakai apa? MII sama dengan 1/PI, gitu ya. MIJ sama dengan 1 plus sigma PIK dikali MKJ. Oke. Sekian video kali ini. Semoga lebih jelas. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti dikemukakan. Terima kasih.